Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara melaporkan hasil percobaan. Setelah melakukan percobaan, kamu akan melaporkan hasil percobaan. Menurutmu, untuk apa dan siapa kita melaporkan hasil percobaan? Yang pertama, kita akan berbicara mengenai penyajian data percobaan menggunakan tabel. Setelah melakukan pengukuran dalam penyelidikan, hasilnya perlu kita tunjukkan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pembaca. Oleh karena itu, digunakan bentuk tabel yang dilengkapi dengan besaran dan satuan. Hasil pengukuran ini sering disebut sebagai data percobaan. Dalam tabel hasil percobaan, variabel bebas dituliskan pada kolom sebelah kiri dan variabel terikat pada kolom sebelah kanan. Masing-masing perlu dilengkapi dengan satuan yang dituliskan dalam kurung setelah besaran yang diukur. Data dalam satu kolom dituliskan mulai dari yang nilainya paling rendah ke paling tinggi dan dinyatakan dalam satuan yang sama. Apabila menggunakan angka desimal, maka jumlah angka di belakang koma haruslah sama. Kamu dapat melihat contoh tabel data percobaan sebagaimana yang tampak pada gambar. Pada tabel kita dapat melihat variabel bebas adalah lama waktu dan satuannya adalah menit. Sedangkan variabel terikatnya adalah suhu teh yang dituliskan dengan menggunakan satuan derajat Celcius. Selain itu, kita juga dapat melihat pada waktu menuliskan hasil percobaan, data di kolom variabel bebas yaitu lamanya waktu dituliskan mulai dari yang nilainya paling rendah yaitu 0 ke yang paling tinggi yaitu 8 menit. Data percobaan haruslah dapat menjawab tujuan percobaan yang telah kita tetapkan dalam rancangan percobaan. Dengan kata lain, menyatakan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Hubungan ini lebih mudah terbaca jika kita menyajikan data percobaan dalam bentuk grafik. Dengan adanya grafik, maka terlihat pola hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam percobaan tersebut. Hasil percobaan pun lebih mudah disimpulkan. Grafik dapat dibuat dalam bentuk grafik batang atau garis. Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan dalam pembuatan grafik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, judul grafik harus jelas menggambarkan isi grafik. Judul grafik biasanya diletakkan di tempat yang tampak terlihat di atas. Contohnya sebagaimana tampak pada gambar, yaitu jumlah pengguna internet di Indonesia. Kemudian, menetapkan label sumbu X dan Y. Sumbu X adalah sumbu horizontal biasanya untuk variabel bebas yang bisa kita ubah-ubah atau kita manipulasi, sedangkan sumbu Y atau vertikal untuk variabel terikat yaitu variabel yang kita ukur. Pastikan satuan ditulis, contohnya waktu atau hari atau tinggi tanaman dalam sentimeter. Pada gambar kita dapat melihat pada grafik batang bahwa variabel bebasnya adalah bulan dan tahun, sedangkan variabel terikatnya adalah jumlah pengguna internet di Indonesia. Dan grafik ini menunjukkan bahwa dari bulan Januari 2012 hingga bulan Januari tahun 2023, jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat. Sedangkan pada grafik garis yang tampak pada layar, kita dapat melihat informasi kenaikan suhu bumi sejak tahun 1880 hingga 2022 yang ditunjukkan oleh garis berwarna merah. Nampak garis merah tersebut tidak lurus. Ada saatnya suhu naik tajam kemudian turun lagi, misalnya pada tahun 1940. Tren naik turun ini dapat disebut fluktuatif. Namun jika diperhatikan sejak tahun 1960, suhu bumi terus mengalami peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan penurunannya. Pada grafik kita dapat melihat bahwa yang menjadi variabel bebas di sini adalah tahun, sedangkan yang menjadi variabel terikatnya adalah temperatur atau suhu bumi. Seperti yang kamu perhatikan, grafik tidak harus berbentuk garis lurus.
tetapi dapat berupa pola kurva jika titik-titiknya dihubungkan. Selain menggambarkan secara langsung dengan menggunakan perlengkapan menulis, kamu juga dapat membuat grafik dengan menggunakan suatu program atau software khusus pengolah angka yang ada pada komputer. Apabila kamu memiliki komputer, berlatihlah membuat grafik, misalnya menggunakan program Microsoft Excel atau Google Spreadsheet. Kesimpulan hendaknya menjawab tujuan percobaan yang telah dirumuskan dan berdasarkan pola yang terlihat pada grafik hasil percobaan. Di bagian ini, kamu juga perlu menyatakan apakah hasil percobaanmu sesuai dengan hipotesis yang telah kamu tulis sebelumnya atau tidak. Jika sesuai, maka bisa dikatakan hipotesismu diterima. Jika tidak sesuai, maka hipotesismu ditolak. Hipotesis tidak selamanya sesuai dengan hasil akhir percobaan, dan itu wajar saja, asalkan kamu memberikan alasan dari segi teori ilmiah. Teori ini bisa diambil dari buku-buku, website, ensiklopedia, dan sumber-sumber lain yang terpercaya. Kamu juga harus menuliskan referensi untuk sumber-sumber yang kamu gunakan. Suatu penelitian perlu dilaporkan secara lengkap agar percobaan tersebut dapat diulangi oleh peneliti sains lainnya. Laporan ini terdiri atas rancangan dan hasil percobaan. Bagian-bagian dari suatu laporan percobaan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menuliskan tujuan percobaan dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan, misalnya menyelidiki pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, atau bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang kedua adalah menentukan hipotesis, yaitu suatu perkiraan hasil percobaan berdasarkan variabel bebas dan terikat disertai dengan alasan secara saintifik atau ilmiah. Yang ketiga, menentukan variabel bebas, terikat, dan kontrol secara terperinci. Variabel bebas adalah faktor atau hal yang kamu uji. Variabel terikat adalah faktor yang kamu ukur sebagai akibat dari perubahan variabel bebas. Dan variabel kontrol adalah faktor-faktor lain yang harus dipertahankan sama supaya eksperimen hanya menguji satu variabel saja. Selanjutnya, kamu menuliskan daftar alat-alat dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam percobaan, disertai dengan jumlah alat atau bahan dan ukuran alat yang diperlukan. Kemudian, kamu menuliskan tahapan prosedur, yaitu menuliskan langkah-langkah percobaan secara berurutan, menyebutkan apa data yang akan diukur atau bagaimana kamu akan mengukur atau mengamati faktor tersebut. Percobaan harus diulangi minimal sebanyak 3 kali apabila memungkinkan. Kemudian kamu menjelaskan bagaimana mempertahankan setiap faktor dalam variabel kontrol supaya percobaanmu tepat. Selanjutnya, kamu mengumpulkan dan mengolah data percobaan. Kamu mencatat data percobaan dalam bentuk tabel dengan variabel bebas pada kolom sebelah kiri dan variabel terikat pada kolom bagian kanan. Kamu juga harus menulis judul dan satuan pengukuran. Kemudian kamu dapat melengkapi dengan grafik yang sesuai. Biasanya variabel bebas diplot pada sumbu X dan variabel terikat pada sumbu Y grafik. Kemudian kamu dapat melengkapi komponen-komponen grafik seperti judul grafik dan label untuk sumbu X dan Y serta satuan masing-masing. Kemudian kamu akan membuat kesimpulan berdasarkan grafik yang telah kamu buat. Kamu akan menyatakan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam percobaan kamu dengan didukung oleh data-data percobaan. Kamu juga akan membandingkan kesimpulan kamu dengan teori sains yang telah kamu pelajari. Teori ini bisa diperoleh dari buku, ensiklopedia, situs internet, atau sumber-sumber lain yang terpercaya. Bagian yang terakhir adalah menuliskan hal-hal yang menurutmu perlu diperbaiki dalam percobaanmu tersebut. Bisa dalam hal penelitian saat pengukuran, mempertahankan variabel kontrol, penggunaan alat ukur yang lebih sesuai, dan sebagainya. Demikianlah cara melaporkan hasil percobaan. Sampai jumpa di video yang lainnya dan terima kasih.